Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Apa kabar sobat hebat semua? Kembali lagi di channel Topan Alfian. Ramadan merupakan bulan agung, serta di dalamnya Allah Ta'ala perintahkan untuk berpuasa. Di bulan ini pun juga penuh keberkahan, sehingga banyak umat muslim yang berlomba untuk meraihnya dengan mengerjakan berbagai amalan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan yang tiba kepada kalian adalah bulan penuh berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasanya, dan di dalamnya pintu-pintu langit dibuka, dan pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Di dalamnya, Allah menjadikan satu malam lebih baik dari 1000 malam. Siapa yang menyia-nyiakan kebaikannya, maka sesungguhnya dia akan menderita kerugian. Hadits riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Al-Baihaqi. Dengan kemuliaan yang dimiliki bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menganjurkan umatnya untuk memperbanyak amalan, baik wajib maupun sunnah. Lalu, amalan apa saja yang harus dikerjakan, dan apa saja keistimewaan amalan tersebut? Inilah 15 amalan sunnah di bulan Ramadan. Namun, sebelum lanjut, alangkah baiknya bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan klik logo subscribe-nya di bawah judul video ini, klik loncengnya dan aktifkan notifikasinya. Jika suka silahkan like, jika bermanfaat silahkan share atau bagikan video ini untuk mendebarkan syiar Islam. Satu hal lagi, simak video ini sampai selesai, biar gak salah paham. Perbanyak sedekah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Afdolus sodakoti sodakotun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang ditunaikan pada bulan Ramadan. Hadits riwayat At-Tirmidzi. Qiyamul Lail. Terdapat ibadah malam, berupa sholat tahajud, tadarus, berzikir, hingga berdoa. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa bangun, mengerjakan Qiyamul Lail di bulan Ramadan dengan dasar iman, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Membaca Al-Quran. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menuturkan, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan sama dengan 10 pahala. Aku tidak memaksudkan alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadits riwayat Ad-Darimi dan At-Tirmidzi. Mendirikan sholat tarawih. Man qoma Ramadana, imanan, wahtisaban gufirolahu, ma taqaddama min zambih. Barang siapa mendirikan sholat di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lalu. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itikaf di masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dahulu setiap bulan puasa beritikaf selama 10 hari, dan pada tahun di mana beliau tinggal, beliau beritikaf di bulan Ramadan selama 20 hari. Hadits riwayat Bukhari dan Abu Daud. Mengakhirkan sahur. Anas bin Malik meriwayatkan, dari Zaid bin Sabit, ia berkata, suatu hari kami pernah sahur bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bangun untuk menunaikan sholat, lalu aku bertanya, berapa jarak antara sahur dan azan? Beliau menjawab, sebanyak 50 ayat. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Menyegerakan berbuka puasa. Dari Sahal bin Sa'ad, la yazalun nasu bihoirin ma ajjalul fitro. Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Berdoa saat berbuka puasa. Abdullah bin Amr bin Aish berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berbuka puasa ketika ia berbuka, doa yang tidak akan ditolak. Hadits riwayat Ibnu Majah. Memberikan makan buka puasa. Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan orang berbuka puasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berbuka tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Mencari Lailatul Qadar dan menghidupkannya.
dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Taharraw Lailatal Qadri fil witri minal asril awakhiri min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar dalam malam ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menuturkan, barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar dengan iman dan harapan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Memperbanyak tahlil, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali dalam sehari, maka ia seperti memerdekakan 10 budak, dituliskan untuknya 100 kebaikan, dihapuskan untuknya 100 dosa, ia mendapatkan benteng dari setan pada hari tersebut hingga sore hari, dan tidak ada satupun yang melakukan hal yang lebih baik dari dirinya, melainkan orang yang mengamalkan ucapan tersebut lebih banyak darinya. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Silaturahmi. Dari Abu Hurairah, bahwa ada seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku memiliki kerabat, aku menyambung hubungan dengan mereka, namun mereka memutuskanku, aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbuat buruk kepadaku, aku berlemah lembut dengan mereka, namun mereka berbuat kasar kepadaku." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, apabila benar demikian, maka seakan engkau menyuapi mereka pasir panas, dan Allah akan senantiasa menjadi penolongmu selama engkau berbuat demikian. Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Menghatamkan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Amr, bacalah, hatamkanlah Al-Quran sekali dalam sebulan. Hadits riwayat Al-Bukhari. Perbanyak zikir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertasbih kepada Allah sebanyak 33 kali, bertahmid kepada Allah sebanyak 33 kali, dan bertakbir kepada Allah sebanyak 33 kali, maka semuanya berjumlah 99. Lalu beliau berkata lagi, dan ke-100-nya mengucapkan, tiada sesembahan melainkan Allah yang tidak ada sekutu baginya kekuasaan dan puji-pujian, dan dia adalah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu, maka diampuni kesalahannya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Hadits riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ahmad. Perbanyak istighfar. Diriwayatkan Abu Hurairah, ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menuturkan, demi Allah, aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Ahmad. Dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh, aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya 100 kali dalam sehari. Hadits riwayat At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.